Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila ada orang nazar puasa 70 hari berturut-turut, ini haram atau tidak Ustaz? Puasa 70 hari Berturut-turut. 70 hari berturut-turut. 70 hari Ustaz. 70 hari, Masya Allah, berturut-turut. Coba tidak boleh, karena itu adalah shaumul abad. Nabi SAW bersabda, la soma man somad dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa dahr atau shaumul abad. Jadi setiap hari puasa terus itu tidak boleh. Seandainya harus terus menerus, paling tinggi Daud. Seandainya harus terus menerus berpuasa karena diberi kemampuan mudah berpuasa. Karena ada kalanya orang mudah berpuasa, yang lainnya tidak mudah berpuasa, tapi dimudahkan untuk sholat malam. Ada orang yang tidak dimudahkan untuk puasa, tidak dimudahkan untuk sholat malam, tapi puasanya ya hanya ketika memang dia puasa, sholat malamnya hanya ketika memang dia sholat malam. Tapi dia itu dimudahkan untuk berinfak, jadi beda-beda. Nah sekarang dia yang ditanyakan ini misalnya senang berpuasa, nazarnya 70 hari puasa berturut-turut, oh nggak boleh. Itu puasa dahr shaumul abad, haram hukumnya. La soma man somat dahr. Kama qala Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Seandainya mau puasa terus-terusan, ya Daud itulah yang paling tinggi. Sum yauman waftur yauman. Puasa sehari, buka sehari. Jadi dalam hari ini nadar puasa ada batasannya Ustaz? Ya, itu nadar maksiat berarti. Nadar maksiat. Ya, karena puasa terus-terusan itu adalah maksiat. Satu diharamkan adalah maksiat. Iya, dan untuk nadar yang lainnya juga ada batasan Ustaz ya. Misal sedekah juga, saya akan sedekahkan seluruh harta saya. Itu juga mungkin nggak boleh Ustaz ya? Saya akan sedekahkan seluruh harta saya, tapi dia posisinya masih hidup. Kemudian dia yakin bisa mencari gantinya, nggak ada masalah. Ada masalah ya? Iya, dia posisinya masih sehat, segar bugar, dan dia yakin setelah dikeluarkan semuanya dia akan bisa mencari gantinya, sehingga dirinya tidak sampai memudaratkan dirinya dan keluarganya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kecuali kalau dia sudah posisinya sakit keras, yang secara medis tidak ada harapan sembuh, maka hartanya sudah terikat dengan ahli waris. Dia nggak bisa, saya akan keluarkan harta seluruhnya untuk apa, nggak boleh. Soalnya posisinya sakit keras yang secara medis tidak ada harapan hidup, maka sudah terikat dengan ahli waris. Kalau dia mau mengeluarkan maksimal sepertiga, karena sudah terikat dengan ahli waris. Lain kalau yang dimaksud masih sehat, segar bugar, masih bisa cari dan yakin dengan skillnya bisa mendatangkan yang baru sehingga tidak sampai mudarat, silakan. Ada kisah Masya Allah ya, mungkin banyak yang tahu di Saudi orang konglomerat dia pengen miskin sehingga dikeluarkan seluruhnya setelah anak-anaknya dibagi, dikeluarkan seluruhnya karena pengen miskin, tapi ternyata balik lagi dan lebih besar lagi. Ya Allah sudah atur, jadi harta tidak bisa datang kepada orang meskipun sangat menginginkannya ketika Allah tidak mentakdirkan, dan harta juga tidak bisa meleset dari seseorang ketika ada orang hasad, masa kepada dia, kepada saya saja, ya nggak bisa ketika Allah menghendaki sampai kepada dia. Sebenarnya sudah Allah atur, nggak ada yang meleset. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.